Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar meletus atau terjadi dengan teknologi militer modern, dampaknya kemungkinan jauh lebih cepat, luas, dan merusak dibanding dua perang dunia sebelumnya, yaitu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Para analis keamanan umumnya melihat beberapa skenario besar yang mungkin terjadi. Pertama, serangan awal sangat cepat, hitungan menit atau paling lama hitungan jam. Perang modern tidak lagi dimulai dengan mobilisasi lambat. Negara besar memiliki rudal hipersonik sangat sulit dijaga, serangan cyber, drone otonom, satelit militer. Dalam jam pertama saja, kemungkinan akan terjadi lumpuhnya listrik dan internet, gangguan sistem keuangan, serangan presisi ke pangkalan militer. Artinya, kekacauan sipil bisa terjadi bahkan sebelum perang konvensional meluas. Kedua, risiko perang nuklir, skenario terburuk. Ini yang paling dikhawatirkan para pakar. Jika negara pemilik nuklir seperti Amerika Serikat, Rusia, China terlibat langsung dan eskalasi tak terkendali, maka bisa terjadi jutaan hingga ratusan juta korban dalam hari pertama. Kehancuran kota-kota besar, radiasi jangka panjang, efek nuklir winter. Banyak studi memperkirakan debu dari ledakan nuklir itu bisa menghalangi sinar matahari, menurunkan suhu global, memicu gagal panen massal. Dampaknya bisa berupa kelaparan. Sekali lagi, dampaknya bisa berupa kelaparan global, bahkan di negara yang tidak ikut perang. Ketiga, perang drone dan AI. Berbeda dari masa lalu, perang modern akan banyak melibatkan drone bunuh diri, swarm drone, serangan massal, sistem senjata berbasis artificial intelligence. Dan di China baru-baru ini, saudara, Anda mungkin sudah lihat robot yang kemudian sudah sangat, luar biasa, bahkan sudah dipersenjatai dan gerakannya sangat presisi. Hampir saja sempurna, bagaikan manusia, pada saat dia kemudian berjalan, berlari, bahkan robot di China bisa memperagakan jurus apa istilahnya itu, bela diri China itu. Jadi kemungkinan dampaknya medan perang tanpa garis depan jelas, kota sipil lebih rentan, perang lebih tersebar dan sulit diprediksi. Keempat, perang cyber global. Sebelum bom jatuh, perang digital hampir pasti terjadi. Target utama, bank dan sistem pembayaran, jaringan listrik, rumah sakit, bandara, dan pelabuhan. Dalam skenario buruk, masyarakat bisa mengalami ATM tidak berfungsi, BBM langka, komunikasi lumpuh, logistik kacau. Anda gimana persiapannya menghadapi peristiwa dan peristiwa yang diprediksi? Ini baru 4 poin. Dan poin kelima, krisis ekonomi pangan dunia. Bahkan tanpa nuklir penuh, perang global kemungkinan memicu. Sekali lagi, bahkan tanpa nuklir penuh, perang global kemungkinan memicu runtuhnya perdagangan internasional, lonjakan harga energi, krisis pangan, gelombang pengungsi pasti besar. Negara berkembang biasanya paling terdampak. Keenam, bagaimana dengan Indonesia? Jika konflik terjadi jauh dari Asia Tenggara, kemungkinan dampak tidak langsung. Harga BBM dan pangan naik. Gangguan impor, tekanan ekonomi. Namun jika konflik meluas ke Indo-Pasifik, resikonya meningkat karena posisi strategis kawasan. Kesimpulannya yang paling realistis kalau kita lihat dari beberapa poin tadi, Perang Dunia Ketiga dengan teknologi sekarang kemungkinan lebih cepat meledak, lebih digital di awal, dan berpotensi jauh lebih menghancurkan jika nuklir digunakan. Kabar baiknya, sampai hari ini banyak negara besar sangat berhati-hati, justru karena mereka tahu konsekuensinya bisa katastrofik bagi semua pihak. Semoga Perang Dunia Ketiga ini tidak terjadi. Bagaimana tanggapan Anda atas beberapa poin yang saya sampaikan tadi? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar kita bisa saling terus berinteraksi, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru Anda akan ada pemberitahuan. Dan silakan Anda berkomentar. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.